Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glutania Bestari dari kelas 2 D4 IPA dengan NRP 23. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai praktikum pengolahan citra, yaitu pada praktikum konvolusi dan juga image filtering. Dasar teorinya, image filtering adalah proses filter pada gambar baik berupa low pass filter, high pass filter, maupun band filter. Untuk melakukan filter pada image diperlukan apa yang dinamakan dengan kernel filter H. Nah, selanjutnya proses konvolusi pada dasarnya adalah proses mengubah nilai sebuah titik menggunakan nilai dari titik tetangganya. Ada beberapa model yang bisa dimanfaatkan seperti 4 titik tetangga, 8 titik tetangga, dan juga 24 titik tetangga. Ini adalah contoh-contoh dari contoh-contoh dari konvolusinya. Ini ada 4 tetangga ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini biasa disebut dengan 4 node. Nah, untuk yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga biasanya disebut dengan 8 node. Ini adalah secara visual proses konvolusi dengan matriks kernel H berukuran 3x3 dengan image X dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Ini hanya adalah matriks 3x3. Nah, untuk yang di sini ini titik yang saya tunjuk ini adalah titik X, Y, sedangkan titik sebelahnya ini merupakan titik tetangganya. Selanjutnya kita membahas mengenai petunjuk praktikumnya. Di sini kita ikuti langkah-langkah praktikumnya. Kita buka Visual Code, selanjutnya Visual Studio maksud saya. Kemudian membuat tampilan seperti ini, membuat form seperti ini dengan 4 button, 2 picture box, dan juga open file dialog. Oke, sekarang kita buat formnya terlebih dahulu. Kita create new project. Seperti biasa, kita pilih yang Windows Form Apps. Next, kita beri nama image 8. Oke. Kita create. Nah, selanjutnya kita buat formnya menggunakan toolbox. Kita ambil button, 4 button. Kita ambil dulu 4 button. Seperti langkah pada praktikum sebelum-sebelumnya ya. Selanjutnya diberi nama button 1. Button 1 dengan nama load. Button 2 dengan nama grayscale. Nah, kita buka dulu. Grayscale filter 4 node pada button 3 dan juga pada button 4 filter 8 node. Grayscale filter 4 node filter 8 node. Oke. Selanjutnya kita ambil yang picture box-nya. Picture box. Kita ambil 2. Dan jangan lupa kita tambahkan open file dialog. Oke, kita ambil open file dialog. Oke, sudah.
Untuk formnya sudah jadi. Selanjutnya, ini kurang. Atur size mode-nya. Jadi, stretch image. Ya. Stretch image ini sama seperti juga pada praktikum sebelum-sebelumnya. Stretch image ini digunakan untuk menampilkan semua bagian dari fotonya. Biar tampil semua di sini, di picture box-nya. Oke, kita kembali ke modulnya. Menambahkan objek bitmap 1 dan bitmap objek bitmap saja, dan objek bitmap 1 ini untuk nanti hasilnya. Oke, kita tambahkan objek bitmap. Selanjutnya kita tambahkan untuk program load-nya. Load, kita tambahkan program ini ke dalam button load. Load, kita tambahkan. Ini digunakan untuk mengambil foto dari directory. Selanjutnya, button 2 kita tambahkan untuk grayscale-nya. Tambahkan di button 2. Ini sama seperti praktikum sebelumnya, untuk grayscale mengubah derajat keabuan. Selanjutnya untuk yang ini untuk kita masuk ke kernel 4 node. Kita kopikan dulu kernel 4 node-nya. Oke. Jadi untuk yang 4 node ini menggunakan low pass filter, di mana yang kita ketahui bahwa low pass filter ini apabila nilai-nilai ini dijumlahkan akan sama dengan 1. 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah juga 0,2 atau 0,2 kali 5 ini sama dengan 1. Nah, apabila seperti itu dan nilai ini berupa nilai positif, maka itu merupakan low pass filter. Selanjutnya ini ini kan tadi 0,2 kali 5 sama dengan 1 berarti low pass filter. Selanjutnya ini looping ini untuk looping image-nya. Nah, selanjutnya di color ini kita bisa ketahui bahwa X, Y itu adalah nilai untuk yang di tengah. Jadi ini ya, nilai di tengah ini 0,2 atau X, Y. Apabila X dikurangi 1 atau X min 1 itu berarti 0,2 sebelah sini. Jadi X min 1 itu di sebelah kiri, X min 1 ini sebelah kiri, sedangkan X plus 1 ini adalah sebelah kanan dari X. Kalau X ya berarti X itu hanya ke kiri dan ke kanan, jadi X min 1 itu berarti sebelah kiri X plus 1 itu sebelah kanan X.
Y pun juga demikian. Y itu apabila Y-1 berarti di bawah Y, sedangkan Y+1 itu ada di atas Y. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan. Kita habis ini mencoba untuk nge-run, tapi sebelumnya nah ini apabila nilai-nilai tadi, kayak nilai Y1, Y2, dan seterusnya ini adalah nilai apabila objek bitmap get pixelnya sudah terproses, maka dimasukkan ke dalam color objek-objek di color ini kan. Nah, kemudian apabila sudah grayscale, berarti ini nantinya dilakukan set apabila sudah grayscale, kan di sini sudah grayscale, berarti tinggal mengarahkan nanti mengikuti RGB mau lebih ke dominan R, G maupun B. Nah, di sini menggunakan lebih ke dominan red-nya. Selanjutnya ini XB adalah proses untuk untuk proses di konvolusinya, ya, proses konvolusi atau image filteringnya seperti yang ini. Nah, ini masuk ke proses itu untuk bagian XB-nya. Kemudian ini ada dua kondisi, apabila XB kurang dari 0, maka nanti XB-nya di set 0. Apabila lebih dari 255, maka menjadi 255. Selanjutnya set pixel ini untuk nantinya untuk outputannya. Oke, itu untuk yang 4 node. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang 8 node. 8 node-nya sebetulnya sama, cuman di sini perbedaannya lebih banyak. Lebih banyak yang harus diisi, lebih banyak yang harus di-set karena 8 node tadi. Kita copy dulu. Untuk 8 node kita tambahkan di sini programnya. Untuk yang 8 node ini sama dengan yang 4 node. Nah, di sini juga masih menerapkan low pass filter, karena apabila ini kita tambahkan ya 0,1 dikali berapa ini? 678, 0,1 kali 8 itu adalah 0,8 dan 0,8 ditambah dengan 0,2 jadi sama dengan 1. Nah, ini masih menerapkan low pass filter. Karena ya tadi karena apabila dijumlahkan sama dengan 1 dan nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai positif. Selanjutnya ini masih sama untuk load image-nya. Ini juga masih sama, X-1 berarti di sebelah kiri dari X dan Y1 adalah di sebelah kiri, di sebelah bawah dari Y. Jadi untuk membacanya itu seperti ini. Kita masuk. Nah, jadi apabila di sini adalah X-1, Y-1, jadi X-nya adalah 0,2 ini, X, Y itu adalah 0,2. Nah, apabila X-1, Y-1 berarti X-1 itu 0,1, sedangkan X-1 itu berarti di sebelah kiri X, berarti 0,1, Y-1 adalah di sebelah bawah dari Y. Nah, berarti ada di sebelah sini. Berarti jawaban dari untuk X-1, Y-1 itu berarti matriks yang sebelah sini. Begitu juga dengan X-1Y, berarti X-nya adalah 0,2, X-1-nya adalah 0,1, Y itu berarti kan tetap ya, berarti tetap di daerah sini. Jadi nanti untuk X-1, Y berarti matriks yang digunakan adalah 0,1. Nah, seperti itu cara membacanya. Oke, lanjut. Oke, kita coba run sebentar.
Coba kita run. Kita lihat dulu di modulnya apakah sudah terisi semua atau belum. Coba lihat di programnya. Oh, di sini saya lupa menaruhkan tempatnya bukan di sini, melainkan di atas tablet form 1. Oke, jika sudah, kita coba dan kita coba dulu untuk grayscale-nya apakah sudah berjalan. Kita ambil foto yang kemarin aja, kita coba. Nah, di sini grayscale-nya sudah berfungsi. Selanjutnya kita coba untuk filter 4 node dan juga 8 node-nya. Kita ambil foto. Nah, fotonya di sini saya sudah menggunakan saya memilih untuk menggunakan foto yang sudah noise. Kita coba foto yang ini, kemudian filter 4 node. Nah, jadi untuk hasil dari filter 4 node ini, apa ya, nantinya itu hasil dari low pass filter sebenarnya itu ada gambar yang berisi noise, akan mereduksi noise-nya, dan nantinya gambar output akan sedikit blur. Nah, jadi ini noise-nya itu, kan di sini penuh dengan noise ya, noise itu ada, kita lihat di sini ada bercak-bercaknya. Nah, untuk filter 4 node-nya ini, gambar dari bercak-bercaknya ini sedikit mengurang dan menjadi blur. Nah, itu adalah hasil dari filter 4 node-nya. Selanjutnya kita coba untuk filter 8 node. Kita ambil foto yang tadi. Nah, untuk 8 node ini akan lebih blur daripada filter 4 node-nya tadi. Bercak-bercaknya ini akan lebih memudar dan fotonya ini menjadi lebih blur. Nah, itu menggunakan low pass filter hasilnya seperti ini. Oke, itu adalah hasil dari praktikumnya. Nah, ini hasilnya itu akan tampak apa ya? Tidak terlalu tampak hasil dari filter ini. Tapi untuk low pass filter hasilnya itu akan lebih blur. Seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk tugas yang ini. Ubah matriks kernel 4 node dengan matriks berikut dan apa yang terjadi. Oke, ini untuk matriks kernel yang pertama, untuk yang A ini adalah menggunakan high pass filter. Ya, karena di sini ada gabungan dari nilai 0, negatif, dan juga ada nilai positif. Nah, ini menggunakan high pass filter dan juga apabila kita menjumlahkan nilai-nilai ini, maka nanti nilainya akan menjadi 0. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ciri-ciri adanya nilai positif, ada nilai negatif, dan juga nilai 0, dan juga apabila nilai-nilai ini ditambahkan akan sama dengan 0, berarti itu menggunakan high pass filter. Oke, kita coba di kodenya. Untuk yang 4 node, kita lihat soalnya tadi. Oke, X-nya ini sama dengan 0. X-nya 0. Kemudian kita gabung aja ini. Saya tidak bingung untuk melihatnya. Nah, ini kita mengikuti acuannya di sini, X-1Y, X-1,Y. X-1 berarti di sebelah kiri, dan Y-nya adalah tetap, Y-nya adalah Y.
Jadi di sini min 0,5 berarti min 0,5 kita tulis di sini. Selanjutnya X plus 1, Y. X plus 1 berarti di sebelah kanan dari X. Ini dan Y-nya tetap berarti ini 0,5. Selanjutnya X, Y min 1. Ya, Y min 1 itu berarti di bagian bawah 0,5 juga. Dan X, Y plus 1. Plus 1 itu ada di sebelah di atas dari sebelah atas dari Y. Berarti 0,5. Min 0,5. Oke. Kita cek untuk yang bawah-bawahnya. Apakah sudah betul? Ininya tetap. Nah, selanjutnya kita save dan coba kita run. Coba run. Download image. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk high pass filter, ya untuk high pass filter ini hasilnya seperti ini. Apa ya? Tidak seblur dari low pass. Ya, tidak seblur low pass filter. Di sini percak-percaknya masih terlihat, tapi tidak seterlihat dari foto aslinya. Jadi ini sedikit blur, tapi tidak seblur low pass filter tadi. Yaitu untuk yang high pass filter untuk soal pertama. Untuk soal yang kedua, kita coba lagi. Kita close. Ini X, Y-nya adalah 1. Selanjutnya ininya tetap. Oke, kita save. Kita run lagi. Download image dulu. Maaf. Salah pencet. Sebentar, load image. Nah, untuk yang kedua, soal yang kedua ini masih menggunakan high pass filter. Ya, masih menggunakan high pass filter karena ciri-cirinya seperti tadi masih ada gabungan dari bilangan bulat, bilangan negatif, dan juga bilangan positif. Ada nilai dari 0. Nah, ini masuk ke high pass filter. Nah, untuk yang soal kedua ini hasilnya seperti ini. Di mana terjadi peningkatan frekuensi citra. Pada frekuensi citra yang tinggi, intensitas frekuensi yang tinggi ini akan dipertahankan dan yang rendah akan dibuang. Nah, kalau untuk tadi untuk yang pertama, untuk yang filter node yang pertama, filter 4 node untuk soal yang pertama, nah apabila filter untuk soal yang kedua ini, maaf, untuk yang kedua ini masih bukan menggunakan, coba kita lihat ya. Untuk yang 2B ini bukan menggunakan high pass filter, tapi menggunakan band filter. Ya, menggunakan band filter, sehingga hasilnya itu intensitas yang tinggi, ini akan dipertajam. Nah, jadi di band pass filter ini memiliki ciri, yaitu salah satunya kalau saya dinamakan subnet. Nah, jadi intensitas yang tinggi ini ditajamkan, nah, sehingga warna untuk intensitas yang tinggi ini akan lebih jelas, lebih tajam. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Karena di band pass filter tadi mempunyai ciri-ciri yaitu subnet tadi. Oke, kita coba untuk yang matriks kenal 8 node.
Oke, yang 8 not. Soal yang pertama, kita rubah. X, Y ada di A5, X, Y-nya adalah 0. X, Y-nya adalah 0. Selanjutnya, kita cek satu persatu kali. X-1, Y-1. X-1-nya ada di X-1 sebelah kiri, 0,5. Min 0,5, Y-1. Y-1 itu di sebelah bawah, berarti 0. Di sini 0. Selanjutnya, X-1Y. X-1Y berarti X-1Y min 0,5. X-1, Y plus 1. X-1 sebelah kiri Y plus 1 udah naik. Jadi min 1. X min 1. X, Y min 1. X, Y min 1. Y min 1 berarti bawah. X berarti 0,5. Lanjut. Oke. Tadi sampai ke W4. Sekarang ke W6. Y X, Y plus 1. Y plus 1 berarti naik. Min 0,5. Kemudian X plus 1, Y min 1. X plus 1 sebelah kanan, 0,5, Y min 1 bawah. Berarti 1. Selanjutnya X plus 1, Y. X plus 1 sebelah kanan, Y berarti 0,5. X plus 1, Y plus 1. X plus 1 sebelah kanan, Y plus 1 0. Y plus 1 atas berarti 0. Oke. Selanjutnya kita coba untuk di coba untuk run, kita kasih kurang aja di sini. Oke, kita coba run. Load image lagi. Berapa not? Nah, hasilnya seperti ini. Karena tadi ya, tepi intensitas tepinya itu dipertajam di sini. Dan terjadi apa ya, gradasi warna dari foto yang asli itu sangat berbeda. Jadi di sini lebih dipertajam garis-garis tepinya, ini lebih ditajamkan, intensitasnya lebih ditajamkan ke garis-garis tepi. Jadi warnanya seperti ini, dan perbedaannya seperti ini. Selain itu juga, karena ini 8 not, juga berpengaruh ke nilai-nilai yang di tetangganya tadi juga. Nah, jadi intensitas garis tepinya itu lebih tinggi. Jadi seperti ini ya hasilnya. Oke, kita coba lagi yang soal kedua. Kita hanya mengganti XY-nya, XY ada di W5, nah ya, kita ganti jadi 1. Save. Kita teliti lagi. Ya, kita hanya mengganti nilai XY-nya saja. Selanjutnya kita run. Load image lagi. Nah, kalau untuk 8 not yang kedua ini, di mana X-nya ini adalah 1, itu hasilnya nilai bercak-bercaknya di sini itu akan lebih ditonjolkan, lebih ditajamkan,
Kalau tadi kan yang lebih ditonjolkan adalah nilai tepinya atau garis tepinya. Nah, sedangkan di sini apa yang bercak-bercak di foto aslinya itu lebih ditonjolkan, di mana foto aslinya ini sudah noise ya. Noise-nya ini akan lebih ditonjolkan di hasil output-nya. Nah, itu untuk soal yang kedua. Oke. Nah, karena ini kita sudah mengerjakan praktikum dan kita juga sudah mengerjakan tugas di laporan praktikumnya, dan hasilnya tadi kita juga sudah melihatnya. Berarti demikianlah video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.